Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu bapak yang Allah muliakan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang Allah muliakan, saudara-saudariku, saat ini kebanyakan di antara kita merasakan ketakutan yang berlebihan. Sebenarnya tidak boleh ketakutan yang berlebihan. Takut wajar saja sebagai seorang manusia, namun jangan takut berlebihan sehingga membuat imun kita melemah. Ya. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ujian yang melanda negeri kita, tidak hanya negeri kita tapi seluruh dunia, dengan ujian wabah virus corona ini merupakan salah satu ujian kita semua. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya ujian ini pun datang sebenarnya disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah taala berfirman, seandainya penduduk di negeri-negeri beriman kepada Allah, imannya lurus, benar, tidak melakukan kesyirikan, ya, seperti menaruh sesaji, mendatangi dukun, ini iman salah nih, imannya tidak benar. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah turunkan keberkahan di bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya kan? Quran surah Al-A'raf ayat 96. Dalam kitab tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu seorang pakar tafsir, beliau mengatakan, amal soleh manusia yang dibuat di muka bumi ini itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit, sehingga Allah turunkan keberkahan di bumi. Sebaliknya, kata beliau, ketika amal buruk manusia banyak sekali, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman dilakukan di muka bumi ini, naik kepada Allah, maka Allah pun balas atau turunkan ke bumi ini, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu buktinya bahwasanya ujian yang melanda negeri kita, ya, ketakutan yang diberikan kepada kita, ya, intinya apa? Dari perbuatan manusia. Maka solusinya adalah, yaitu kita perbaiki amal kita, perbanyak amal soleh kita. Jangan kita lagi terus menambah keburukan-keburukan sehingga Allah tidak henti-hentikan ujian ini kepada kita. Jangan kita menambah terus kemaksiatan, kemungkaran. Apalagi kita masih meninggalkan sholat. Bagi anda yang belum jaga sholat, yang belum sholat 5 waktu, maka jaga sholat 5 waktunya, perbaiki sholatnya. Yang belum berhijab bagi wanita, berhijablah kalian. Karena semua perkara kemaksiatan ini akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala segera angkat ujian ini, sebagaimana Allah berfirman tadi dalam Quran, kita beramal soleh, beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan, Allah hilangkan semua ujian ini, Allah angkat wabah corona ini dari dunia ini. Maka yakinlah dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita beramal soleh. Hadirin yang Allah muliakan, beramal solehlah kalian. Untuk kampung kita saat ini alhamdulillah tidak ada virus, maka masih dibolehkan untuk sholat berjamaah. Bagi kalian yang terkena virus tersebut, maka jangan keluar, jangan bersentuh dengan saudaranya. Kasihan ketika penyakit tersebut menular kepada saudara anda. Kita masih boleh sholat berjamaah, Jumat berjamaah, alhamdulillah. Namun ikuti himbauan pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul, ya kan? Ini himbauan pemerintah. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, apa intinya? Yaitu perbaiki amal kalian, tinggalkan amal keburukan, kemaksiatan. Yang masih riba, stop ribanya, selesaikan hutang ribanya. Kalaupun belum bisa melunasi hutangnya, maka minta kepada Allah agar dimudahkan. Ini juga kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, amal soleh apa? Jaga sholat di awal waktu. Wanita berhijab, gunakan hijabnya secara sempurna. Di rumah perbanyak zikir kepada Allah,
perbanyak baca Quran 1 hari 1 juz. Kemudian sedekah bagi anda yang memiliki kelapangan harta, bersedekahlah anda. Sebenarnya sedekah juga siapapun bisa, tidak nunggu kaya, tidak nunggu banyak harta. Namun bagi anda yang memiliki harta yang lebih, maka bersedekahlah, karena sedekah ini bisa menolak bala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, as-sadaqah taruddul bala wa tutawil umrah. Nabi SAW bersabda, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur kita. Dalam hadis yang lain, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minas su'. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Masya Allah. Maka dengan sedekah ini, sedekah sir sembunyi-sembunyi atau sedekah zahar terang-terangan bisa menolak bala, terutama dari anda dan keluarga anda, supaya tidak terkena bala tersebut, virus tersebut. Dan semoga dengan kita semua kaum muslimin gencarkan perbuatan sedekah, maka Allah Ta'ala pasti akan angkat wabah virus ini dari dunia ini dengan kita semua serentak bersedekah setiap harinya. Sedekah 1.500 rupiah di kotak amal masjid, atau bersedekah kepada yatim, fakir miskin, atau memberikan makan kepada hewan-hewan peliharaan kita, ini pun sedekah. Semua kita galakkan sedekah. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah sebab bala bencana, kata Nabi, tidak pernah bisa melewati sedekah. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bihaqi. Dalam hadis yang lain, sedekah bisa menolak 70 macam bencana. Yang paling ringan kata Nabi adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo, yaitu penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar. Hadis Tabrani. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, solusinya hanya satu, kita beramal soleh, perbaiki iman kita, tidak lagi melakukan kesyirikan, tidak menurunkan sesaji di laut, tidak menaruh sesaji di bawah pohon, tidak mendatangi dukun, tidak mengagungkan jimat. Ini kemaksiatan, kemungkaran. Karena apa? Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang Allah muliakan, yang perlu kita ingat, amal soleh kita perbanyak, supaya apa? Allah Ta'ala angkat ini wabah dari dunia ini. Ayo kita semua gerakkan anak istri kita di rumah, atau bagi ibu yang menonton video ini, gerakkan suaminya untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jaga wudu, baca Quran banyak-banyak, zikir sebanyak-banyaknya, jaga sholat, berbuat baik. Kemudian juga apa lagi? Yaitu doa. Doa ini luar biasa. Kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Saat ini senjata kita yang paling ampuh adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, la yughni hazarun min qadarin. Sikap waspada itu tidak bisa menolak takdir. Anda berhati-hati gimana pun, itu tidak bisa menolak takdir. Tapi apa? Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang sudah terjadi dan belum terjadi. Masya Allah. Wa innal bala la yanzilu falyaqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Pada saat musibah itu turun, maka doa akan menghadapi musibah tersebut. Keduanya lantas berperang, bertarung sampai datangnya hari kiamat. Allahu Akbar. Ini kedahsyatan doa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini perintah, ud'uuni astajib lakum. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, berdoa kepadaku maka aku kabulkan doanya. Doa yang banyak. Doa yang banyak ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tangguhkan musibah-musibah balak-balak dari kita, dari kampung kita, dari negeri ini, bahkan dari dunia ini, dengan kita gencarkan semua, angkat tangan. Habis sholat sunnah, sholat fardu, habis tahajud, doa semua orang Islam berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah wabah virus ini dari dunia ini. Karena semuanya terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia menyebar pun dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan wabah ini dari dunia ini. Hilangkan wabah ini dari dunia ini, ya Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah perbaiki amal kita, iman kita. Maka dengan ini semua umat Islam yang ada di dunia ini, semua bertobat kepada Allah, perbaiki amalnya, perbaiki imannya, maka Allah Ta'ala akan segera
selesaikan ujian ini, Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakit ini. Ya dengan caranya Allah. Mungkin dengan caranya Allah berikan ilham kepada seorang manusia menemukan obatnya atau menemukan penangkalnya, menemukan antibodinya. Ini caranya Allah. Ya, wallahu a'lam. Kita serahkan semua kepada Allah. Yang jelas kita harus terus berdoa, berusaha juga, ya, berusaha untuk menghindari penyakit ini. Ya, berusaha ini ikhtiar kita, ikhtiarlah secara sempurna. Ya, kemudian bertawakal kepada Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis, ya. Sebelum tutup kita doa sama-sama. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angkatlah wabah ini dari dunia ini ya Allah. Angkatlah wabah ini dari dunia ini ya Allah. Angkatlah wabah ini dari dunia ini ya Allah. Dosa-dosa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan dosa anak istri kami, paman kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, jauhkan kami semua dari virus wabah yang menyebar ini ya Allah. Kuatkan iman kami, istiqomahkan kami dalam beribadah. Kuatkan iman kami ya Allah, jangan goyangkan iman kami dengan ujian ini ya Allah. Ya Allah yang Rahmanir Rahim, bimbing kami selalu dalam keadaan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kabulkan doa kami, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.